Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai materi laporan hasil observasi dari pengertian, ciri-ciri, kemudian struktur kebahasaan, dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini saya akan mencoba mengajak kalian mengaplikasikan teori yang sudah kalian dapatkan mengenai teks laporan observasi. Jika kemarin kalian itu baru belajar mengenai teori, sekarang kita akan mencoba menerapkan atau mengaplikasikan teori tersebut ke dalam sebuah teks. Jadi kita akan praktik. Nah, tentang hal apa yang akan kita praktikkan? Jadi nanti saya akan memberikan sebuah teks laporan hasil observasi. Saya akan mencoba menganalisis strukturnya. Nah, nanti kita lihat bersama-sama bagaimana cara menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, saya ingatkan terlebih dahulu apa saja itu struktur dari teks laporan observasi. Oke, sudah siap? Mari kita lihat materinya. Oke, baiklah anak-anakku yang saya cintai. Bisa kalian lihat di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah definisi umum. Nah, mengenai definisi umum ini, nanti jika kalian ketemu dengan istilah lain, tidak usah kaget atau bingung, karena definisi umum itu bisa jadi ada yang menyebutnya adalah pernyataan umum. Jadi itu sama saja, definisi umum atau pernyataan umum. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga deskripsi manfaat. Kembali, apa saja itu dan rincian dari ketiga struktur ini. Yang pertama, definisi umum itu memberi gambaran secara umum dari sebuah teks. Konsep definisi umum terkait objek observasi. Kemudian deskripsi bagian disajikan penjelasan lebih detail. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ada di deskripsi bagian. Kemudian bagian yang menjelaskan tentang manfaat teks tersebut itu dinamakan deskripsi manfaat. Oke. Nah, sekarang kita coba terapkan dalam bentuk contoh. Nah, baiklah anak-anakku, bisa kalian lihat di situ ada sebuah teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Mari kita coba terapkan teori tadi yang sudah kita pelajari ke dalam teks berikut ini. Mana yang termasuk definisi umum, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, perlu kalian ketahui, biasanya deskripsi umum itu ditandai dengan sebuah kalimat definisi.
Nah, kalimat definisi itu biasanya memiliki ciri. Ada kata adalah, ialah, merupakan, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat saja secara langsung. Di sini sudah saya peta-petakan. Oke, kita lihat contoh analisis struktur teks dari laporan hasil observasi. Ada 3 bagian di sini. Yang kiri adalah bagian struktur, kemudian yang tengah adalah bagian isi, yang sebelah kanan itu hasil dari analisisnya. Nah, coba bisa kalian lihat seperti yang tadi saya katakan bahwa definisi umum itu memiliki istilah lain, bisa disebut juga pernyataan umum. Ini ya, sebelah kiri ini ya. Nah, kemudian mana teks ini yang menunjukkan pernyataan umum? Nah, ini yang saya blok. Nah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, bla 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 sampai terakhir itu titik. Nah, itu merupakan paragraf bagian dari definisi umum atau pernyataan umum. Cirinya apa? Karena terdapat kalimat definisi. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan sebuah kata adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kalian temukan dengan cepat jika nanti diminta menentukan mana pernyataan umum atau definisi umum pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, ciri lain biasanya definisi umum itu terletak di awal paragraf. Oke, jelas ya. Lanjut. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, ini adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian di sini adalah paragraf kedua. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi bermacam jenis. Nah, ini kenapa disebut deskripsi bagian? Karena paragraf ini menjelaskan tentang bagian-bagian wayang secara detail, sehingga paragraf ini disebut deskripsi bagian. Alasannya karena paragraf ini menjelaskan tentang salah satu jenis wayang. Oke, ketemu. Nah, ini berikutnya juga deskripsi bagian. Alasannya karena menjelaskan bagian atau jenis wayang. Nah, deskripsi bagian itu bisa ditemukan lebih dari satu dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian bagian yang terakhir atau struktur yang terakhir dari sebuah teks laporan observasi adalah deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini biasanya terletak di akhir sebuah paragraf teks laporan hasil observasi. Kenapa disebut deskripsi manfaat? Ini kita lihat. Karena paragraf ini menjelaskan tentang manfaat wayang. Nah, bisa kita lihat mana manfaatnya. Nah, ini pada era, ini saya blok. Pada era modern ini
Wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan, sehingga ini disebut deskripsi manfaat. Oke, jelas ya. Nah, manfaat dari wayang, nah itu disebut deskripsi manfaat. Oke, jelas ya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jika kurang paham atau belum jelas, bisa langsung saja kalian tulis di kolom komentar atau di Classroom, juga bisa japri secara langsung. Nah, untuk pertemuan berikutnya, setelah kalian menonton tayangan materi video ini, saya meminta kalian untuk mencari satu saja sebuah teks laporan hasil observasi di berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Boleh satu saja teks laporan hasil observasi, kemudian lakukanlah analisis seperti yang sudah saya contohkan tadi. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.